Puji nama Tuhan. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang di Zion Church. Saya percaya bahwa segala yang terbaik Tuhan senantiasa sediakan bagi setiap kita. Well, di hari Minggu ini saudara kasih Tuhan, kita bahas yaitu tema yang baru. Karena sekarang kita sudah ada di bulan yang baru. Kita ada di bulan September. Percayalah bahwa di bulan September segala yang baik, segala yang ajaib, segala yang luar biasa itu juga Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. So karena itu di minggu yang pertama karena kita berbahas yaitu mengenai ya self image atau pemulihan gambar diri. Dan sepanjang bulan September ini kita mau berbahas akan hal ini, yaitu berbahas mengenai pemulihan gambar diri. Ketahuilah saudara bahwa seseorang seringkali hidupnya, kenapa kehidupannya tidak bisa mengalami peningkatan? Kenapa hidupnya seperti berjalan di tempat? Kenapa dia selalu mengalami emosi yang tidak stabil dan lain sebagainya? Sesungguhnya karena dia memiliki gambaran yang salah tentang dirinya dia. Dia melihat diri dia dengan tidak benar. Dia melihat dirinya dengan tidak tepat. Untuk itu di sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai pemulihan gambar diri. Dan di minggu yang pertama kita akan berbahas mengenai renewing self image. Artinya kita sedang berbahas inti atau penjelasan detail dari pemulihan gambar diri ini. Kalau di dalam bahasa Inggris gambar diri itu disebut dengan self image. Itu mengenai it's a mental picture about how you perceive yourself. Jadi gambar diri adalah gambaran yang ada di mental. Gambaran yang ada di dalam pikiran seseorang tentang siapa dirinya. Karena gambaran diri itu ada di dalam diri orang itu, karena gambaran diri itu ada di dalam pikirannya dia, makanya perubahan atau kemajuan seseorang itu tergantung apa yang dia taruh, perspektif apa yang dia taruh di dalam diri dia. Nah ketika dia menaruh pikiran yang salah, perspektif yang salah, gambaran yang salah, hidupnya jadi salah. Tetapi ketika dia menaruh gambaran yang benar tentang dirinya, hidupnya jadi benar. Ketika dia mengatakan diri dia, habis dia baca berita bahwa penyakit ini akan terjadi, penyakit itu akan terjadi. Dan dia mulai menempatkan pikiran itu bahwa dia orang yang sakit-sakitan dan akan mengalami penyakit itu tidak disalahkan. Dia akan mengalami penyakit yang seperti dia percaya tadi. Jadi apa yang kita mau masukkan ke dalam pikiran kita, itulah yang akan terjadi bagi diri kita. Gambaran apa akan kita lihat dalam diri kita, tergantung apa yang kita percaya tentang diri kita. Kalau saya kasih tulisan seperti ini saudara, coba saudara tolong lanjutkan. Kira-kira saudara gambaran seperti apa di dalam diri saudara? Apakah saudara adalah orang yang seperti apa? Atau saudara adalah seorang karyawan yang bagaimana? Ada perlu mendeskripsikan tentang diri saudara? Saya adalah pengusaha yang seperti apa? Atau saya adalah anak Tuhan yang bagaimana? Atau kalau saudara menjadi seorang bapak atau suami yang seperti apa? Atau menjadi seorang ibu atau seorang istri yang atau ibu seperti apa? Inilah yang menjadi gambaran ini ketika kita melihat diri kita. Seperti itulah yang kita gambarkan tentang diri kita. Dan ketika kita bertobat, saudara harus pahami. Tuhan sebenarnya menunjukkan kepada Anda dan saya, dan Tuhan memperlihatkan kepada Anda dan saya gambaran yang benar. Tuhan melihat Anda itu, harusnya saudara melihat diri saudara seperti Tuhan melihat Anda. Tuhan melihat kita itu utuh, positif, dan realistis. Itu yang Tuhan lihat. Utuh itu berbicara mengenai kita paham kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Setiap orang harus tahu kelemahannya, setiap orang harus tahu kekuatannya. Tidak ada orang yang full kuat, tidak ada orang yang full lemah, pasti ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Ketika saudara melihat diri saudara dengan positif, meskipun kita memiliki kekurangan, meskipun kita memiliki kelemahan, tapi kita bisa melihatnya dengan benar. Dan kita berkata bahwa saya berharga di mata Tuhan. Dan saya diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang mulia. Setiap kali saudara melihat dengan sesuatu dengan positif, saudara akan melihat seperti Tuhan melihat diri saudara. Dan yang ketiga adalah realistis. Artinya apa adanya. Gak perlu kita membesar-besarkan. Gak perlu kita mengecil-ngecilkan. Kalau ada orang puji saudara, saudara akan bilang, oh enggak mas saya mah biasa aja. Saya mah baru belajar. Padahal saudara bisa. Itu mengecil-ngecilkan namanya. Atau mungkin ada orang juga yang mulai membesar-besarkan dirinya. Menyombongkan dirinya, menyebutnya lebih dari segala sesuatunya. Padahal dia tidak ada di area itu. Jadilah orang yang realistis. Utuh, positif, dan realistis. Itu yang memang Tuhan lihat di dalam diri kita. Makanya di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita bertobat, kita perlu melihat ada
ada hal yang menjadi perhatian khusus buat setiap kita tentang pemulihan gambar diri ini. Tentang apa yang akan kita capai di masa depan kita. Ada dua hal ini yang menjadi bagian yang perlu kita ingat terus menerus. Yang harus menjadi bagian yang kita ingat di dalam perjalanan kita. Ada yang disebut dengan self-awareness dan self-responsibility. Self-awareness itu berbicara mengenai kita mengenali diri kita dulu. Bagaimana mungkin kita bisa mengenali orang lain kalau kita tidak kenali diri kita? Maka disebut dengan self-awareness. Ada lagi disebut dengan self-responsibility. Ini adalah tanggung jawab kehidupan kita. Kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab atas keberhasilan kita sendiri. Bukan orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang lain atas kegagalan yang terjadi. Seringkali kita menyalahkan orang lain atas segala hal yang negatif terjadi. Padahal harusnya tidak sedemikian. Kita harus bertanggung jawab akan diri kita. Makanya pemulihan gambar diri itu terkoneksi dengan dua area ini juga. Self-awareness dan self-responsibility. Nah, dalam perjalanan kita menuju perubahan atau pemulihan gambar diri, kita perlu menetapkan tujuan, saudara. Oke, seperti gambar ini. Dari kondisi A, kita akan menuju kondisi B. Itu yang disebut dengan bagian daripada kita berproses. Untuk seseorang dipulihkan, itu perlu proses. Pemulihan gambar diri itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Itu ada bagian proses di dalam perjalanannya. Dalam proses itu dibutuhkan pendalaman firman Tuhan. Kita perlu mengisi firman Tuhan ke dalam diri kita. Kita perlu mengisi perkataan Tuhan. Sehingga kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Dan itu yang kita rindukan. Agar kita bisa bergerak dari kondisi A, kita bisa mencapai kondisi B. Makanya tujuan itu berbicara mengenai kondisi yang Anda inginkan. Setelah Anda menjadi orang percaya. Berarti tujuan itu berarti kita pindah lokasi. Lokasi di mana? Tujuan itu menjadi lokasi di mana kita seharusnya berada ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Itu sebuah lokasi. Berarti dalam perubahan atau pemulihan gambar diri dibutuhkan yang namanya tujuan. Tanpa tujuan kita nggak bisa mencapai pemulihan, saudara. Tanpa tujuan kita tidak memiliki goal untuk sebuah keberhasilan. Ada sebuah buku yang disebut dengan Seven Habits of Highly Effective People. Karangan dari Stephen Covey. Ini menuliskan sebuah perkataan yang luar biasa. Salah satu habit yang luar biasa. Dia berkata, begin with the end. Mulailah dari, yaitu tujuan akhir. Mulailah dari akhirnya. Misalkan saudara, Anda dari rumah sebelum ke sini, Anda telah menetapkan dulu tujuannya kemana. Itu akhirnya maksud saya. Jadi dari rumah, saudara telah menetapkan akan berangkat ke ibadah Zion Church di Kelapa Gading, Menara 1. Nah, ketika saudara sudah menetapkan tujuannya, maka Anda akan mengatur mundur, menarik mundur, rencana apa yang akan saya buat untuk saya bisa mencapai ketujuan itu. Jadi kalau kita nggak menetapkan tujuan, bagaimana mungkin kita bisa menyusun rencana di sini? Sama artinya kalau ada orang tanya sama saudara, hari Minggu ini mau kemana? Keluar rumah udah rapi. Jalan aja sih. Mau keliling aja sih. Ya kan? Mau lihat sana, lihat sini. Ya, semana bensin saya bergerak aja katanya gitu. Ya kan? Kalau saudara bensinnya bergerak jauh, tiba-tiba di tengah jalan ada pemeriksaan uji emisi. Berhenti jauh situ-situ. Ya kan? Makanya saudara harus pahami baik-baik. Kita perlu menetapkan tujuan. Sehingga kita bisa mengatur rencana-rencana apa yang akan kita buat. Saya beri tulisan ini bahwa when you begin with the end in mind, you are able to mentally organize, plan, and accomplish to that end. Jadi saudara ketika Anda menaruh itu di dalam pikiran saudara, tujuan akhirnya, maka saudara baru bisa mulai membuat rencana ke depan. Ya, jadi kalau saudara sudah membuat rencana, maka saudara akan memiliki keberhasilan untuk menyelesaikan perjalanan itu sampai dengan tujuan. Jadi anak-anak muda atau siapapun saudara yang sedang membangun suatu hubungan, tanyakan dulu ketika membangun hubungan, ini ujungnya kemana gitu loh. Ini saya akan dibawa kemana? Apakah just fun gitu kan? Apakah cuman ya happy-happy aja dan lain sebagainya? What for gitu loh.
Sama seperti saudara masuk gereja ini, tujuannya kemana? Kita punya visi. Visi itu tujuan akhirnya. Di masa depan, semua orang yang ada di dalam gereja ini akan menuju gambaran seperti gambaran Yesus tadi. Menjadi orang yang dirubah, menjadi orang yang dimurnikan. Itu yang kita kejar di dalam pelayanan gereja ini. Itu yang kita lakukan. Ketika kita punya visi, makanya kita akan menetapkan misinya dan values-nya untuk menetapkan planning apa yang akan kita buat untuk mencapai tujuan tersebut. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Itu sebabnya keberhasilan seseorang menghasilkan pemulihan gambar diri itu ternyata memerlukan yaitu tujuan. Dan ini adalah sebuah kontinuitas. Terus menerus. Bahwa untuk kita bisa berubah itu terus menerus. Gak ada orang yang bisa langsung berubah menjadi lebih baik gambaran dirinya. Setiap orang punya masa lalunya. Tapi kita perlu continue, merubah lagi. Dan semakin hari, semakin baik. Nah, mengapa saya dan saudara perlu masuk di dalam pemulihan gambar diri? Kenapa kita perlu dipulihkan gambar diri kita? Mungkin kita berkata, I'm fine. Saya gak ada masalah kok. Saya baik-baik aja. Tapi tanpa sadar sebenarnya, kita sering kali melukai orang lain. Kita sering kali gak stabil emosi kita. Kita seringkali hidup di dalam ketakutan. Dan kita seringkali menjadi orang yang merasa tidak aman. Tapi kita perlu melihat dari gambaran firman Tuhan. Karena saya katakan tadi, proses itu dibutuhkan firman Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Kejadian 1 ayat 27 dari terjemahan NIV dikatakan, So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dalam bahasa Latinnya, imago Dei. Imago Dei. Itu bahasa Ibraninya. Imago itu artinya yaitu image, gambar. Sedangkan Dei itu bicara Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan dalam gambarnya Tuhan. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 27 dalam bahasa Indonesianya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah saudara, sebenarnya manusia diciptakan dalam gambaran Tuhan. Saudara tahu gambaran Tuhan? Gambaran Tuhan adalah Tuhan itu penuh kuasa. Makanya manusia juga penuh kuasa. Kita bisa menang atas setan. Kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Saudara jangan takut saudara bisa disantet. Karena Tuhan penuh kuasa, harusnya kita tidak bisa disantet. Amin. Karena Tuhan penuh kuasa, harusnya Anda orang percaya Yesus tidak bisa dihipnotis. Karena Tuhan penuh kuasa, makanya saudara tidak ada kuasa gelap apapun yang bisa mempan atas hidup anak-anak Tuhan. Selanjutnya Tuhan itu Tuhan yang maha mengampuni. Berarti kita orang yang percaya pada Yesus punya kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ketika ada orang yang mengkritik, ketika ada orang yang mengatakan kata-kata tidak baik, ketika ada orang lain yang memperlakukan kita dengan tidak adil, kita bisa tetap mengampuni mereka. Kenapa demikian? Karena kita diciptakan segambar sama seperti Tuhan. Lalu juga Tuhan itu Tuhan, yaitu Tuhan yang maha kuasa di dalam mencipta. Dia maha pencipta. Berarti setiap orang yang percaya Yesus, dia bisa meng-create, dia bisa menghasilkan karya-karya yang hebat. Dia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi yang terjadi adalah apa saudara? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibat dosa adalah manusia kehilangan kemampuan-kemampuan tersebut. Gambaran Tuhan tadi menjadi rusak. Dan akhirnya yang terjadi adalah manusia menjadi ketakutan. Perhatikan Adam dan Hawa, mereka takut ketemu dengan Tuhan. Mereka jadi malu, mereka berusaha menutupi dosa mereka. Dan mereka menjadi saling menyalahkan. Dan mereka akhirnya terbuang dari taman tersebut. Bukankah dosa ini juga diturunkan kepada manusia sampai hari ini? Begitu banyak manusia yang hidupnya dalam ketakutan. Begitu banyak orang yang hidupnya malu. Makanya untuk menutupi rasa malu mereka, manusia berusaha membeli barang-barang branded, barang-barang bermerek. Tujuannya agar apa? Agar dia tidak malu kalau ketemu orang. Karena menurut dia, kalau barang saya mahal, saya nggak malu ketemu orang. Atau mereka berusaha sekolah dengan gelar yang tinggi. Agar mereka tidak terbuang seperti Adam terbuang dari taman. Mereka takut disingkirkan dari kelompok komunitas di mana mereka ada di sana. Kalau gelar saya nggak tinggi, saya takutnya orang tidak mengakui saya. Sehingga saya mengejar gelar tersebut. Saudara tidak salah kalau Anda punya barang branded. Tidak salah Anda sekolah tinggi. Tapi harus diingat baik-baik.
Jangan sampai itu semua karena motivasi yang tadi akibat dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Dan ini menjadi keturunan yang terus-menerus terjadi. Kerusakan-kerusakan ini terus terjadi. Dan saudara yang kasih Tuhan, salah satu akibat daripada dosa adalah perasaan yang tidak berdaya. Yang dipelajari dari apa? Dari pengalaman, dari masa lalunya mereka. Yang seringkali saya sebut dengan learned helplessness. Gambaran ini setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya problem. Hal-hal yang pernah terjadi di masa lalunya. Tanpa sadar, hal-hal masa lalu itu telah menjadi sebuah cetakan yang kita percayai, yang kita jalani. Dan kita berpikir yang terjadi hari ini seperti yang terjadi di masa lalu. Itu akan terjadi lagi di hari ini. Saudara, itu sebuah gambaran sama seperti gajah kecil. Gajah kecil yang liar untuk dijinakan, caranya adalah dibelenggu dengan sebuah rantai yang kuat, lalu diikatkan kepada tonggak yang kuat, dan berhari-hari terus menerus dia ada di sana. Gajah kecil liar ini berusaha membebaskan dirinya, dia tarik, tapi dia tidak pernah bisa lepas. Karena dia kekuatannya masih kecil, dan rantainya begitu kuat. Waktu berjalan terus, dan tubuhnya semakin besar. Ketika tubuhnya semakin besar, gajah ini telah menetapkan di dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa melepaskan dirinya dari rantai. Padahal rantainya kecil, dengan tonggak yang kecil, tenaganya dia sudah besar, dan dia punya kemampuan untuk melepaskan itu sebenarnya. Tapi di pikiran dia seperti gajah waktu dia kecil yang pernah berusaha melepaskan diri dan tidak pernah lepas. Bukankah ini juga menjadi bagian pengalaman di dalam kehidupan kita? Kita gak percaya diri hari ini. Kenapa? Karena masa kecil kita. Kita gak percaya diri hari ini. Karena pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Kita ketakutan sampai hari ini. Karena hal-hal dulu yang pernah terjadi atas hidup kita. Kita berpikir itulah diri kita sekarang. Itu sebabnya hari ini. Kenapa kita belajar mengenai pemulihan gambar diri. Karena Tuhan ingin saudara semua yang hadir hari ini bisa melakukan perkara-perkara besar. Seperti Tuhan Anda yang besar. Ketika engkau percaya kepada Yesus yang luar biasa, Anda bisa melakukan hal yang luar biasa. Tergantung apa yang Anda mau taruh di pikiran Anda, apa yang Anda mau percaya, itu yang akan menjadi kehidupan Anda sesungguhnya. So, kenapa Anda dan saya perlu masuk di dalam pemulihan gambar diri? Karena ini proses saudara, gak bisa langsung jadi. Ini dibutuhkan terus menerus. Perkatakan terus bagi diri kita. Yang pertama alasannya adalah agar orang lain dapat mengenali Kristus di dalam diri kita melalui perbuatan-perbuatan kita dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Dalam Matius 5 pada ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka bisa memuliakan Bapa di sorga. Waktu saya baca kisah perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur Yakub, itu dia ketemu dengan Yesus di jam 12 siang, di hari terik. Wanita mengambil air itu biasa di pagi hari. Biasanya wanita rombongan, semua wanita di satu kampung semuanya keluar dan mengambil air bersama-sama di sumur tersebut. Tapi tidak dengan perempuan Samaria ini. Dia tidak berani kumpul bersama dengan perempuan itu. Karena dia adalah seorang perempuan yang memiliki image yang tidak baik. Semua orang tahu dia. Karena dia adalah seorang wanita yang telah memiliki 5 orang suami bergantian. Dan pria yang bersama dengan dia itu bukan suaminya yang sekarang tinggal bersama dengan dia. Jadi kalau dia pergi bersama dengan perempuan lain, perempuan-perempuan lain akan berkata, jangan dekat-dekat dia, jangan dekat-dekat dia. Jagain laki lu, lihat tuh perempuan gak benar dan lain sebagainya. Daripada dia berpikir, dia diomongin terus dan dia memang merasa bahwa diri dia adalah memang perempuan yang seperti dikatakan oleh perempuan lain di kampung dia. Dia memilih di siang hari di jam 12 untuk pergi sendirian dan tidak ada orang sama sekali. Dan tahu saudara di sana, ada Yesus yang telah menunggu dia di sana. Yesus tahu bahwa perempuan ini akan keluar dari kampungnya di jam segitu dan Yesus akan bertemu dengan dia. Yesus telah menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan dan dia menunggu di situ sendirian. Dan ketika perempuan itu menimba air, Yesus langsung bicara sama perempuan itu, kalau engkau minum air itu, engkau akan haus lagi dan engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau akan puas luar biasa dan air yang kamu terima dari aku, itu akan memancar menjadi mata air yang akan bisa memberkati orang-orang di sekitar kamu. Dan Yesus menjelaskan detail siapa perempuan ini. Dan Yesus memberitahukan kebenaran firman Tuhannya. Dan dia menunjukkan gambaran yang benar tentang perempuan ini. Si saudara, apa yang terjadi? Ketika dia menerima air dari Tuhan, air kehidupan. Ketika dia menerima gambaran yang benar dari Tuhan. Dia gembira,
Dia tinggalin, dia punya kendinya dia lari ke kampungnya. Apa yang dia lakukan? Dia tunjukkan dengan perbuatannya dia seperti firman Tuhan ini. Dia masuk kampungnya, dia temuin laki-laki yang bersama dengan dia. Dia bagikan firman Tuhan, air kehidupan itu memancar keluar. Dia ceritakan bagaimana Tuhan memberikan gambaran diri dia. Dan dia mengambil keputusan untuk tidak lanjut lagi dengan pria ini. Dan pria ini, urapan Tuhan, air kehidupan yang ada pada wanita tersebut memberikan pengaruh kepada orang yang diajak bicara. Dan pria tersebut juga setuju untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. Dan perempuan itu keliling kampung menceritakan perubahan diri dia. Semua orang melihat Kristus di dalam diri perempuan tersebut. Dan semua orang penasaran kenapa dia bisa berubah. Kenapa dia jadi berbeda. Kenapa yang tadinya dia berengut sekarang dia cerah ceria. Dan semua orang bisa melihat perubahan yang luar biasa ada pada perempuan tersebut. Dan akhirnya semua orang jadi penasaran. Siapa yang bisa merubah kamu? Saya pengen ketemu dengan orang tersebut. Dan itulah yang membuat perempuan ini bisa membawa satu kampung, semua kampungnya dia di Samaria, untuk keluar kampung dan bertemu dengan Yesus. Dan semua orang mengalami pertobatan dan semua orang memuliakan Tuhan. Bukankah Tuhan yang sama juga sanggup melakukan hal yang sama bagi hidup Anda? Dia ingin memberikan gambaran yang benar kepada saudara, agar mulai hari ini saudara tidak hidup lagi dalam kelesuan, saudara tidak hidup lagi dalam ketakutan. Tapi saudara menerima air hidup ini, agar melalui air hidup ini gambaran yang benar di dalam diri saudara. Saudara bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus hidup di dalam diri saudara. Dan saudara bisa membawa pertobatan kepada banyak orang. Dan orang-orang bisa berubah hidup mereka karena perubahan yang ada pada diri saudara. Karena gambar diri Anda telah diberikan gambar diri yang benar. Dan itu yang Anda percaya, gambaran diri yang benar membuat orang-orang sekitar saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Orang bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Kenapa kita perlu pemulihan gambar diri? Yang alasan yang kedua, kenapa kita perlu pemulihan gambar diri? Agar kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Dan kita bisa share, kita bisa membagikan kasih ini kepada orang lain. Kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain. Jangan pernah engkau menikah kalau engkau belum mengasihi dirimu. Jangan pernah engkau membangun hubungan dengan orang kalau engkau gak bisa mengasihi dirimu. Karena rumah tanggamu akan bermasalah kalau engkau belum mengasihi dirimu. Engkau akan kesulitan mengasihi pasanganmu. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Engkau tidak bisa mengampuni orang lain sebelum engkau mengasihi dan mengampuni dirimu. Yang itu dimulai oleh Yesus. Yesus telah mengasihimu. Yesus telah mengampunimu. Dan harusnya engkau percaya bahwa engkau telah dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Sehingga engkau bisa mengasihi setiap orang yang bersama dengan engkau. Ketika engkau mengasihi dirimu, engkau bisa memberikan kesempatan kepada dirimu untuk berubah, untuk mengalami kemajuan. Engkau juga punya kemampuan untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa berubah. Itu alasan kedua kenapa kita perlu pemulihan gambar diri. Alasan kita yang ketiga, kenapa kita perlu pemulihan gambar diri? Agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dan Tuhan ingin hidup Anda berkelimpahan. Tuhan tidak desain Anda untuk hidup dalam kemiskinan, hutang sana, hutang sini, dan lain sebagainya. Tuhan tidak desain itu. Tapi Tuhan desain Anda untuk menjadi orang yang berkelimpahan. Untuk menjadi orang yang bisa membagi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Untuk menjadi orang yang senantiasa bersuka cita dan percaya. Berkat Tuhan ada di dalam kehidupan Anda. Tetapi ada langkahnya. Langkahnya adalah dalam ayat Amsal. Pada pasalnya, yaitu yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 6, dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan biarkan gambaran dunia yang Anda percaya. Anda perlu menetapkan gambaran Tuhan, makanya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang-orang yang memiliki pengertian yang benar, orang-orang yang memiliki pandangan yang seperti pandangan Tuhan, orang-orang yang melihat dirinya seperti gambaran Tuhan melihat diri dia, yaitu gambaran yang utuh, gambaran yang positif, gambaran yang realistis. Orang-orang yang seperti ini, maka dia akan mengalami kesuksesan. Kesuksesan dalam karir dia akan raih ketika dia memiliki gambaran ini. Ketika dia tidak bersandar pada pikirannya tetapi memiliki gambaran ini. Maka orang-orang seperti ini akan sukses dalam pernikahannya. Dia akan sukses juga di dalam proyek-proyeknya. Dia akan sukses di dalam kesehatannya. So, saudara yang kasih Tuhan, ketika pemulihan gambar diri terjadi, saudara melihat diri saudara dengan benar,
Ada aja berkat datang sama saudara. Orang akan mulai mempercayakan berkat-berkatnya sama saudara. Tapi kalau orang gambar dirinya rusak, bagaimana mungkin orang mau mempercayakan proyek sama dia? Saya ketemu dengan orang yang hidupnya bohong sana, bohong sini. Awal-awalnya orang mau bekerja sama. Tapi pada akhirnya jadi blacklist. Mau kerja sama dengan dia, orang sudah punya tameng, sudah punya pagar. Jangan kerja sama dengan dia. Itu orang tukang tipu dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa mengalami kemajuan. Dia tidak bisa bekerja dengan baik. Sulit untuk membangun hubungan. Kenapa demikian? Karena gambar dirinya belum diperbaiki. Tapi hari ini Anda dan saya, kita yang memiliki gambar diri yang benar. Kita akan membangun hidup kita dengan sukses. Kan kita akan memiliki kehidupan dalam kelimpahan. Tuhan ingin saudara hidup dalam kelimpahan. Ada amin. Nah gambaran ini saudara, gambar diri ini, saya mau berikan ilustrasi dari gambaran tentang pohon, buah dan akar. Pemulihan gambar diri ini menjadi bagian penting. Bahwa ini terhubung 3 area ini. Pohon, buah, dan akarnya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pada pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Di sana dikatakan begini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Cengli ya. Bahwa pohonnya baik, buahnya pasti baik. Pohonnya buruk, tidak mungkin bisa menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri, tidak memetik buah anggur. Ayat 45-nya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari teks ayat ini saudara, ada beberapa prinsip yang dapat kita tarik, yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa sebab akibat adalah sesuatu yang pasti. Ada sebab, ada akibat. Kalau saudara mau menghasilkan tanaman jeruk, tanamlah benih jeruk. Saudara tidak bisa menanam benih apel, lalu saudara berharap tumbuh yaitu pohon durian. Semua benih akan sama hasilnya. Ketika benih yang ditaruh, maka tuaiannya akan sama dengan apa yang dia taruh dalam benihnya. Jadi kita perlu melihat prinsip ini. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi taburan, sebab dengan akibat, tabur dengan tuai, itu adalah sebuah hal yang sama. Jadi ada sebab, ada akibat dari tampilan ini. Makanya kenapa perlunya pemulihan gambar diri. Selama gambar diri kita rusak, selama gambar diri kita nggak beres, maka akibatnya kita juga tidak bisa mencapai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar. Prinsip yang kedua saudara, kondisi pohon itu terlihat dari buahnya. Betul, saudara yang punya tanaman, saudara akan bisa melihat bahwa kondisi pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalau pohonnya baik, itu menunjukkan pasti buahnya baik. Betul ya? Sebaliknya juga demikian, buahnya baik berarti pohonnya juga baik. Kalau buahnya buruk, berarti pohonnya buruk. Dalam kehidupan juga demikian. Anda bisa melihat bahwa semua itu dilihat dari buahnya. Dari buahnya. Pohon itu baik, dilihat dari buahnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi penting. Kalau kehidupan kita minta tolong untuk agar kita diberkati. Tapi ternyata kehidupan kita boros. Ya kan? Kita punya duit, gampang keluar, habis. Jangan salahkan kalau engkau pasti akan hutang sana hutang sini. Karena engkau boros. Buahnya akan kelihatan. Berarti harus ada yang dirubah. Jadi jangan sampai saudara error. Kenapa? Karena itu tadi. Apa yang kau lakukan apa yang kau lakukan itu akan menghasilkan seperti yang kau buat. Makanya anak-anak Tuhan kenapa perlu melihat dengan benar pohon dan buah di dalam dirinya. Prinsip yang ketiga, dikatakan sia-sia mengubah mengubah buah tanpa mengubah pohonnya. Ada orang melihat buahnya jelek, lantas dia mungkin suntik buahnya agar buahnya jadi bagus. Itu tidak tepat. Contohnya, ada orang datang sama pendeta tolong doakan. Pasangan saya kabur dari rumah, istri saya kabur pulang ke orang tuanya. Alasannya kenapa? Ya saya kasar sama dia, saya bentak dia, maki-maki dia. Saya juga agak kasar dengan dia, ada tampar dia, sehingga dia pulang ke orang tuanya.
tolong doakan pendeta. Pendeta mendoakan dia. Mujizat Tuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Istrinya mau kembali sama suaminya. Dan kumpul sama suaminya. Tapi suaminya gak berubah. Masih maki-maki. Masih bentak-bentak. Masih mukul lagi. Akhirnya apa terjadi? Bukannya perubahan terjadi, tetapi apa? Cuman muter di tempat. Dia mengulang kembali. Ribut lagi rumah tangganya. Istrinya kabur lagi. Seringkali banyak orang Kristen ketika punya masalah, dia pengen berdoa Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan mujizat. Tuhan seringkali buat mujizat atas hidup kita. Tapi dibutuhkan adalah apa? Dibutuhkan kerjasama kita. Untuk kita merubah gaya hidup kita. Kita merubah pola pikir kita. Kita merubah kelakuan-kelakuan kita. Kalau kelakuan kita nggak berubah, bagaimana mungkin buahnya juga bisa berubah? Sampai di sini saudara paham maksud saya? Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, dibutuhkan perubahan atas kehidupan kita. Prinsip yang keempat adalah apa? Bahwa pikiran dan hati itu ibaratnya adalah akar yang akan menumbuhkan pohon. Kalau saya kasih gambarnya, balikin lagi gambar tadi. Yang menjadi persoalan, kenapa buah kita buruk? Kenapa kelakuan kita gak beres? Dan lain sebagainya. Itu disebabkan tindakan-tindakan kita juga jadi tidak baik. Itu semua disebabkan karena apa? Karena pikiran kita. Karena hati kita adalah akar dari segala sesuatu. So kalau saudara pengen punya buah yang baik, pengen punya pohon yang baik, caranya adalah apa? Pikiranmu, hatimu dibereskan. Itu sebabnya kenapa kita masuk dalam pemulihan gambar diri. Ketika gambar dirimu beres, ketika gambar dirimu benar, maka engkau akan punya akar yang benar. Ketika akarmu benar, maka pohonnya pasti benar. Dan yang dihasilkan menjadi hasil yang benar. Engkau akan mengalami kelimpahan. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada waktu engkau memakai prinsip ini, pikiranmu dibenahi, hatimu dibenahi. Saya berdoa hari ini, Anda pulang berubah. Anda pulang mengalami kemajuan. Setiap pasangan suami istri, mungkin di dalam rumah tangga Anda pernah ada luka. Itu yang menjadi ingatan terus dalam diri saudara. Tapi hari ini mari mulai melihatnya dari kacamata firman. Itu adalah sebuah proses yang perlu kerjasama dari kita untuk mau terus menerus dirubah sama Tuhan. Saya mengajak saudara bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan ini. Izinkan firman Tuhan berbicara bagi setiap kita. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datangi Tuhan. Mari izinkan Tuhan berbicara buat kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami datang padamu Tuhan. Dalam setiap pergumulan. Dalam setiap kesalahan. Dalam setiap tantangan. Dalam setiap hal yang kami jalani. Terkadang banyak hal yang membuat hati kami terluka. Terkadang kami melihat diri kami dengan tidak benar. Kami percaya apa yang orang katakan. Tetapi kami melupakan apa yang Tuhan jaminkan atas hidup kami. Di hari ini kami belajar untuk percaya bahwa hidup kami diubahkan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.
ku milikmu. Dana pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Mari katakan, kau pegang setiap musim, megang setiap musim hidupku. Aku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap Dia pandang indah, tetap kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari kembali katakan lagi sama-sama. Wow, kau membuatku sesuai rencana-Mu. Percayalah, Tuhan yang pegang masa depanmu, setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah, indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Come on church, mari nyatakan iman kita bersama bahwa kita milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Sama-sama dengan saya katakan, I am yours, now forever, in your grace I surrender, you are mine, now forever. In your wonder, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder.
serahkan semua kekhawatiran. Ku milikmu. Tuhan tahu semua kekurangan kita, semua kelemahan kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Kau pun tahu, Tetap Dia pandang indah. Sekali lagi, sama-sama katakan, Dia buat kita sesuai dengan rencananya. ku serahkan semua kekhawatiran. Ku milikmu. Apapun kekurangan kami, Tuhan terima kami, Tuhan ubahkan kami. Tetap Kau pandang Indah dalam bumi. Ku angkat tanganku, Mari sama-sama kita berseru. ku milikmu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, thank you Jesus. 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 Kami belong to you. We belong to you Lord. We belong to you Lord. We belong to you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Saya beri waktu beberapa saat, saudara boleh naikkan doamu secara pribadi. Tuhan mengatakan bahwa kau dimiliki Tuhan. Tuhan tahu setiap kekuranganmu. Tuhan tahu setiap kelemahanmu. Tuhan tidak pernah membuang kau. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya daripada engkau. Dia ada bersamamu seumur hidupmu. Yang perlu kita lakukan, kita mempercayai setiap janjinya. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan gambaran Tuhan atas hidup kita. Bukan masa lalu kita. Bukan kekurangan kita. Tapi apa yang Tuhan jaminkan. Lihat diri kita secara utuh. Positif. Realistis. Seperti Tuhan melihat kita dengan benar. Engkau akan mengalami kemajuan. Engkau akan mengalami kemenangan. Kau tidak hidup lagi dalam ketakutan. Kau tidak hidup lagi dalam rasa malu. Kau tidak hidup lagi dalam merasa diri terbuang. Engkau tidak lagi merasa diri tersisih. Engkau menjadi orang yang disayang Tuhan. Menjadi orang yang dipelihara dan dirawat oleh Tuhan. Dijagai Tuhan. Dibimbing Tuhan. Dibangun oleh Tuhan. Hidup yang baru Tuhan sediakan. Lord Jesus, terima kasih buat firman yang kami terima. Hidup kami diubahkan. Kami sadar sekarang siapa kami. Kami ciptaan yang penuh kuasa. Kami ciptaan yang penuh kemuliaan. Kami ciptaan yang penuh kasih. Diciptakan Yesus sebagai Maha Pencipta seperti Tuhan. Kami bisa berkarya, menerbitkan karya-karya yang luar biasa. Hidup kami jadi garam, hidup kami jadi terang. Melalui perbuatan-perbuatan kami, orang bisa melihat Yesus hidup di dalam diri kami. Terima kasih buat firman yang boleh kami terima. Firman ini mengubahkan kami, membawa kami kepada level yang lebih lagi daripada level sebelumnya. Kami bergerak dari kondisi lama menuju kondisi yang baru yang Tuhan kerjakan melalui proses firman Tuhan yang kami terima. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima bagian yang terbaik. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Romi Matulesi, hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya saudara, Tuhan sangat mampu untuk mengubahkan saudara hari ini juga. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Tuhan rindu untuk bekerja sama dengan saudara. Tuhan rindu untuk menunggu saudara untuk berpikir dengan cara pikir yang benar. Dan saya yakin dan percaya, mungkin tidak besok setelah saudara baru hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara langsung diubahkan.
Tapi pelan-pelan saudara, ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, terus membentuk pikiran kita sesuai dengan gambar dengan Tuhan, maka janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada saudara, itu pasti pelan-pelan tergenapi di dalam hidup saudara. Boleh sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Sama-sama kita nyanyikan saudara. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, Oleh karena kehendak, semuanya telah ada. semuanya itu Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri saudara. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bukan roti dan anggur di tangan kita, dan kita mengimani serta memperkatakan apa yang Tuhan katakan, dan ketika kita mengatakannya, maka itu yang terjadi bagi kehidupan Anda dan saya. Mari kita siapkan rotinya terlebih dahulu. Mari bersama-sama dengan saya, kita angkat roti ini dan kita katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban darah Yesus, kami dibekali dengan umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur ini dan bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini bersama keluarga kami diciptakan segambar, sama seperti Allah, penuh kuasa, penuh kemuliaan, sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan roh jahat. Maka mulut kami diurapi, apa yang kami doa, apa yang kami ucapkan, pasti digenapi. Saudara masing-masing jangan diminum dulu. Anda boleh minta apa di bulan September ini, apa yang saudara rindukan untuk Tuhan berkarya bagi hidup Anda. Saudara boleh katakan di dalam doa pribadi Anda. Lepaskan perkataan iman, jadilah seperti yang Anda percayai. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga tidak miskin bangkrut, tidak kekurangan, makan tidur diberkati. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Kita sembah Dia. Oh, 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 sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik minyak urapan ada mujizat. Hamba buktikan berkali-kali bagaimana roh jahat kuasanya atas suatu lokasi, kuasa roh jahat atas seseorang itu dilumpuhkan pada waktu hamba mengurapi dengan minyak. Bahkan juga orang-orang yang sakit diurapi dengan minyak, mereka disembuhkan, mereka mengalami pemulihan. Maka kami percaya hari ini juga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini menjadi minyak urapan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kata kalimat kami adalah kata kalimat yang penuh kemuliaan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari perkatakan kata-kata yang diberkati ini akan terjadi bagi hidup Anda dan saya. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Setiap kata kalimat doa mereka digenapi. Tuhan yang menjaminkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Darah Yesus telah mentahirkan, telah membenarkan setiap kami. Maka setiap anak-anak Tuhan dalam menjalani bulan September, bulan yang diberkati. Apa yang disentuh, dipegang, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Keluarga mereka semua yang belum diselamatkan, yang belum kenal Yesus, dijumpai Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumahnya pasti diselamatkan. Bahkan setiap mereka dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha mereka, dibuat Tuhan pasti berhasil. Maka berkat Tuhan turun, kemurahan Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Papua sampai Aceh, Miangas, Pulau Rote, Nusantara dalam lawatan mujizat Tuhan. Dan 2023 kami tolak segala bentuk teror atas Indonesia. Indonesia diberkati di dalam kemuliaan Tuhan. Dan berdoa buat para pemimpin, dipimpin di dalam hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan. Maka kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini semua diberkati. Tangan-tangan mereka diberkati. Setiap persembahan syukur mereka, baik melalui transfer bank atau QRIS BCA atau melalui kotak persembahan di depan, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang telah dikorbankan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Berkati juga setiap pekerjaan mereka masing-masing, karir mereka, bisnis mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, sebagaimana kami datang karena berkat Tuhan, maka kami percaya kami pulang dalam berkat Tuhan. Bahkan kalau hari ini juga ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit dan lain sebagainya, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, mujizat Tuhan sudah terjadi. Saatnya kami pulang,
dan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua nantinya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.